Baik, hadirin rahimakumullah, jamaah Masjid Nurul Huda, Pondok Indah, ya. Perumahan Butabumi, kelurahannya Butabumi juga ya, Butabumi, Pasar Kemis, Tangerang. Ya, kita akan lanjut dalam kajian kita. Yang lalu kita sudah sampai kepada poin yang ke-6. Ya, poin yang ke-6 tentang apa yang melatar belakangi kita harus menghargai ilmu. Harus menghargai ilmu. Di mana pada poin yang ke-6 itu saya ingatkan kembali bahwa kita dilarang mengikuti sesuatu yang kita tidak paham tentang ilmunya. Poin yang ke-6, kita tidak boleh mengikuti sesuatu yang kita tidak paham tentang ilmunya. Dalilnya kita bisa lihat, kajian kita tafsir tematis ya, jadi mengkaji tafsir tapi temanya tentang ilmu. Pada poin yang ke-6 itu, dalilnya kita bisa lihat dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat yang ke-36. Yang udah pegang fotokopiannya enak tinggal baca lagi ya, kekecilan. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Sadaqallahul azim. Wala taqfu, dan janganlah engkau mengikuti ma laysa laka, sesuatu yang tidak ada padamu ilmu. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basar, dan penglihatan, wal fuad, dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dalam tafsir terangkan seperti ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kaum muslimin mengikuti perkataan atau perbuatan yang tidak diketahui kebenarannya, hoax. Oh ya, zaman sekarang kan hoax di mana-mana. Larangan ini mencakup seluruh kegiatan manusia itu sendiri, baik perkataan maupun perbuatan. Ikut mengatakannya kembali tidak boleh, apalagi melakukan sesuatu yang belum diketahui kebenarannya. Jadi jangan main share-share aja Bapak ya. Ya, itu ada hukumnya. Oh bagus nih share, belum tentu. Bukan perkara bagus atau jeleknya, tetapi benar atau tidak. Untuk mendapat keterangan lebih jauh dari kandungan ayat ini, berikut ini dikemukakan berbagai pendapat dari kalangan sahabat dan tabi'in. 1. Pendapat dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, jangan memberi kesaksian kecuali apa yang telah engkau lihat dengan kedua mata kepalamu, apa yang kau dengar dengan telingamu, dan apa yang diketahui oleh hati dengan penuh kesadaran. Itu pendapat dari Ibnu Abbas. Yang kedua, pendapat dari Qatadah. Qatadah berkata, jangan kamu berkata saya telah mendengar, padahal kamu belum mendengar. Dan jangan berkata saya telah melihat, padahal kamu belum melihat. Dan jangan kamu berkata saya telah mengetahui, padahal kamu belum mengetahui.
Kebiasaan kita kan suka begitu, ya Pak ya, ingin disebut serba tahu, gitu ya. Kan kita mah orang bilang sih gatal kalau nggak dipuji orang, ya. Gatal kalau nggak dipuji-puji orang. Pengennya hayu aja, tahu aja. Ya. Nah yang ketiga, pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan larangan mengatakan sesuatu yang tidak diketahui ialah perkataan yang hanya berdasarkan prasangka. Perkataan yang hanya berdasarkan prasangka dan juga bukan pengetahuan yang benar. Seperti disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Surat Al-Hujurat, ya, surat yang ke-49 ayat yang ke-12. Ya, dan seperti tersebut dalam hadis, iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Rawahu Muslim wa Ahmad wa Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jauhilah oleh kamu sekalian prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah ucapan yang paling dusta. Riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad, Tirmidzi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Yang keempat, ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud ialah larangan kepada kaum musyrikin mengikuti kepercayaan nenek moyang mereka dengan taklid buta dan mengikuti keinginan hawa nafsu. Taklid buta yang dimaksud adalah kita mengikuti sesuatu yang kita tidak tahu tentang ilmunya. Ada dua keadaan. Yang pertama taklid, yang kedua ittiba. Ya. Kalau ittiba, kita ngikut sesuatu dan kita tahu ilmunya. Memang kita ikut kan? Kita ikut para ulama, membaca, mempelajari penjelasan dari para ulama, baca penjelasannya, baru kita ikuti, ittiba. Tapi mengikut-ikut aja. Ya, biasa kayak anak-anak kalau belajar sholat pertama kali kan langsung ke masjid ikut aja. Depannya ngangkat tangan, angkat tangan. Ya depannya ruku ikut ruku, depannya bercanda ikut bercanda belakangnya. Karena nggak tahu ilmunya, kan gitu. Ya. Nggak tahu depannya tuh sedang bercanda orang. Depannya bercanda ikut bercanda juga. Jadi pikir itulah sholat. Nah itu kalau kita mengikuti sesuatu tanpa ilmunya. Di antaranya adalah mengikuti kepercayaan nenek moyang mereka, menyembah berhala dan memberi berhala itu dengan berbagai macam nama. Seperti tersebut dalam firman Allah Ta'ala, in hiya illa asma'in sammaytumuha antum wa aba'ukum. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengada-adakannya. Jadi mereka menyembah berhala dan berhala diberi nama, diikuti. Ya. Yang terkenal nama-nama berhala itu siapa? Lata, Uzza, Manat, terus Hubal. Ya. Yang paling besar, yang diletakkan di sekitar Ka'bah. Kalau ditanya, kamu nyembah apa? Nyembah Allah. Cuman melalui ini sama. Jadi kalau ditanya mereka nyembah Allah, enggak, ngakunya menyembah Allah cuman melalui perantaraan berhala-berhala, perantaraan patung-patung. Dan sekarang kita jujur nih, beneran lihat semua agama yang ada. Cuman Islam yang tidak berperantara.
Coba ya, kita di masjid menghadap kiblat, enggak menyembah Ka'bah, kagak. Ka'bah hanya arah pemersatu saja, arah pemersatu bagi umat Islam di seluruh dunia, menghadap ke arah, bukan menghadap ke Ka'bah. Menghadap Ka'bah kita nggak ada, belakang kita bukan Ka'bah, yang ada tinggian itu apa dinding tuh. Coba lihat agama-agama lain, semua berperantara dengan sesuatu benda, sesuatu makhluk yang diyakini dengan perantara itu akan menghantarkan, menyampaikan doa dan permohonan mereka kepada Tuhan. Jadi kalau orang-orang musyrikin di dunia itu yakin dengan melalui berhala-berhala itu mereka akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pelajaran penting buat kita. Jadi ketika kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nggak butuh perantara. Makanya diajarkan caranya. Ya, kita pernah mengkaji firman Allah Ta'ala. Ya, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Bingkai dengan bingkai emas. Ini prinsip dasar kita umat Islam. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Kata Allah. Bukan kitab suci agama yang lain. Gak ada pengakuan tentang Tuhan langsung dari Tuhan kecuali dalam agama Islam. Innani anallah. Silakan lihat perbandingan. Yang aku dikatakan la ilaha illa ana, yang tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata lidzikri, dan tegakkanlah sholat. Itu dan tegakkanlah sholat untuk mengingat aku. Ditunjukkan caranya kita menyembah Allah, yaitu dengan sholat. Dan perkara sholat bukan buatan manusia, maka disebut ibadahnya ibadah khusus, ibadahnya ibadah mahdoh. Dan bahkan secara khusus di bulan Rajab ini kan sekarang bulan Rajab ya, dikatakan Rajab adalah bulanku, kata Nabi. Ya, Sya'ban bulan Tuhanku, dan Ramadan bulan umatku. Doa datul Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kepadaku keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Di bulan ini ada keistimewaan. Kita petik hikmahnya sebentar. Ini pas bulannya soalnya. Ya. Yang pertama, bulan Rajab ini bulan di mana Rasulullah SAW mengalami masa duka yang amat sangat menyedihkan. Lantaran apa? Pertama, istrinya meninggal. Tak lama kemudian pamannya meninggal. Siti Khadijah semasa hidupnya sangat mendukung dakwah. Begitu pula paman beliau Abu Thalib sangat mendukung dan melindungi Rasul dari gangguan orang-orang kafir Quraisy. Ditangkap Rasul sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menghibur Rasul, maka terjadilah peristiwa Isra. Rasulullah diperjalankan, diajak jalan-jalan
hiburan fisik. Ya. Dari kota Mekah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj, diangkat ya, ke atas langit yang ketujuh. Singkat cerita, dapat perintah sholat 5 waktu. Artinya apa? Sholat adalah hiburan bagi orang yang beriman. Makanya Allah katakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, ingat ayat itu kan? Sering disampaikan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan minta tolonglah kamu sekalian. Kita banyak masalah. Hidup ini penuh masalah. Gak mungkin kita lepas dari masalah dalam kehidupan. Gak mungkin, Pak. Setiap orang punya masalahnya masing-masing. Dan yang sanggup menyelesaikan masalah itu dengan baik hanyalah Allah. Bagaimana caranya? Bisabri, dengan bersabar, wassalah, dan mengerjakan sholat. Saat sedang berduka, sholat jadi gembira. Harusnya begitu ya. Harus begitu. Makanya orang yang habis sholat itu harus mukanya cerah, berbinar-binar. Kenapa? Karena gembira. Kok gembira? Habis melapor, habis ngadu, habis minta tolong. Karena as-sholat itu artinya apa? As-sholat berarti ad-du'a. As-sholat berarti ad-dzikr. Sholat berarti zikir, sholat berarti doa, meminta sesuatu. Kita udah minta kepada Allah. Dan permintaan itu menjadi hal yang diikutkan dalam sholat, yaitu dalam suratul Fatihah. Contohnya itu suratul Fatihah. Gak boleh tinggal tiap rakaat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Masalah lain kecil ketika kita minta tolong kepada Allah. Kenapa? Yang kita minta kepada Allah jalan yang lurus. Kalau sudah Allah tunjukkan itu jalan yang lurus, beres semua masalah. Kita minta ihdinas siratal mustaqim. Kan begitu. Tunjukkanlah kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Dipertegas lagi oleh Allah. Pahami di mana? Saya nggak ngerti dah orang-orang di atas sana gara-gara jabatan, gara-gara takhta rusak keyakinan. Tentang jalan yang lurus Allah katakan apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang yang telah Kau beri nikmat atas mereka, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang-orang yang Kau murkai, waladdallin, dan bukan jalan orang yang sesat. Bukan tafsir yang dimaksud, bukan jalannya orang Yahudi dan bukan jalannya orang Nasrani. Nah, ini aneh-aneh aja, ada NU cabang Nasrani. Gak lempeng itu. Ya. Acak-acak. Udah jelas-jelas kita nggak mau jalan orang Nasrani, kita nggak mau jalan orang Yahudi, yang kita minta jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu mengatakan bahwa sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan ditanya. Apakah yang dikatakan oleh seseorang itu sesuai dengan apa yang didengar suara hatinya? Apabila yang dikatakan itu sesuai dengan pendengaran, penglihatan dan suara hatinya, maka ia selamat dari ancaman api neraka.
dan akan menerima pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila tidak sesuai, ia tentu akan digiring ke dalam api neraka. Ya, dalam Al-Qur'an Al-Karim surat An-Nur surat yang ke-24 ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Jadi diperintahkan kalau kita baca Al-Qur'an, faida qara'al Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ayatnya ada, Pak. Maka jika engkau baca Al-Qur'an, ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minta perlindungan dari godaan syaitan yang terkutuk. Kepada siapa? Perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Kadang-kadang seperti kali yang malu atau yang lamun. Nah, kalau tentang yang dihukum dibalas ya malu yang kamu kerjakan. Pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Syakar bin Humaid. Ia berkata, "Ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Nabi Allah, 'allamni ta'widan." Ata'udzu bi fa'akhadani yadi thumma qala qul a'udzu bika min syarri sam'i wa syarri basari wa syarri qalbi wa syarri mani yuridu zina. Rawahu Muslim. Saya mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya bertanya, begitu kira-kira. Wahai Nabi, ajarilah aku doa minta perlindungan yang akan aku baca untuk memohon perlindungan kepada Allah. Maka Nabi memegang tanganku seraya berkata, katakanlah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan telingaku, kejahatan mataku, kejahatan hatiku, dan kejahatan manikku, maksudnya zina. Jadi perbuatan zina. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Nanti doanya bisa dihafalkan ya. Ini khusus Nabi ajarkan. Ada sahabat nanya, minta ajarin doa, Nabi ngajarin itu. Ya, di print outnya ada nanti tuh, silakan. Ya, a'udzu bika min syarri sam'i wa syarri basari wa syarri qalbi wa syarri maniyyi. Ya, yuridu zina. A'udzu bika artinya a'udzu billah. Ya, aku berlindung kepada Allah. Ya, nanti DKM bisa tuh ya, dicatat ulang untuk dihafalkan. Terutama dalam masalah akidah, mengikuti sesuatu dengan landasan ilmu atau ittiba itu dibolehkan. Tetapi taklid adalah perkara yang tercela, yang dilarang. Telah sepakat para ulama. Jadi at-taqlidu fil aqidati mazmumun, gitu. Kata para ulama begitu Pak. At-taqlidu fil aqidati mazmumun. Taklid
ikut-ikutan tanpa ilmu dalam masalah akidah, hukumnya tercela, artinya terlarang, hukumnya haram. Udah gitu. Ya. Mikir datang itu. Selama ini kita udah belum ya mempelajari akidah. Nah, kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah yang bermazhab fikihnya mazhab Syafi'i, mazhab akidahnya mazhab apa? Al-Asy'ari. Ya, mazhab Asy'ari. Mengenal Tuhan melalui sifat 20 ya. Nanti Bapak bisa kaji. Contohnya dalam kitab Ijan Darurit. Kalau di majelis saya yang dikaji ya, kitab Ijan. Kita mengenal Allah melalui sifat 20. Supaya apa? Ilmu, yakin karena ilmu, akidah kita karena ilmu. Dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 170. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Sadaqallahul azim. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Qalu, mereka mengatakan, mereka menjawab, bal nattabi'u ma alfayna 'alaiha aba'ana. Tidak, tidak. Kami tetap mengikuti kebiasaan yang kami dapati pada nenek moyang kami. Ikutilah apa yang telah Allah turunkan. Ikutilah Al-Quran. Jawaban mereka tidak. Itu bukan jawaban kita ya Pak ya. Bukan jawaban kita. Jangan jawab itu. Jawaban mereka. Mereka mengatakan tidak. Kami ikuti aja lah apa yang ditinggalkan oleh nenek moyang kami. Ya. Makanya Islam datang, kan aneh tuh di YouTube siapa tuh? Abu Janda ya. Katanya nggak jelas semua. Yang dianggap Islam itu arogan, ya. Islam dari Arab itu arogan. Karena apa? Ya, karena itu tadi diantaranya merubah tradisi nenek moyang yang bertentangan dengan syariat. Ada ayat. Jangan dipelihara. Kalau sesuai dengan Al-Quran jaga. Maaf, orang pedalaman yang masih belum berbusana, jangan dipelihara. Pakaian daerahnya nih, aurat kemana-mana, jangan dipelihara. Angkat, muliakan, karena Islam memuliakan budaya. Sampai kebaya Islam sekarang mengharamkan, melarang kebaya. Lah bukan kebaya yang dilarang. Apa yang dilarang? Menonjolkan auratnya, ketat, ya kan? Terus tembus pandang, kan itu yang nggak boleh. Kalau kebaya-kebaya padang misalnya yang rapot, yang gombrang ya silakan aja, ya. Tapi yang ketat, menonjolkan, lekukan tubuh, tembus pandang karena tipis bahannya. Kan kebaya gitu Pak ya. Kebayanya cip tuh Tangerang ya tembus pandang.
dianggap arogan. Islam itu tidak arogan. Islam datang untuk memuliakan. Yang kira-kira ini akan merendahkan derajat manusia, yuk dimuliakan. Jangan dianggap Islam merendahkan nenek moyang. Yang mana dulu? Kan ada ya. Kenapa? Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun. Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka juga walaupun dikatakan tuh walaupun karena aba'uhum, keadaan nenek moyang mereka itu la yaqiluna syai'an, tidak mengerti apapun, wala yahtadun, dan tidak mendapat petunjuk, belum mendapatkan petunjuk Islam. Nah, harus dilihat konteksnya seperti apa ya. Surat Al-Maidah surat yang kelima 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti sesuatu yang Allah turunkan dan mengikuti Rasul, mereka menjawab, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati pada nenek moyang kami. Itu ucapan masih ada sampai sekarang. Maka Allah bertanyakan, awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an, apakah kau akan ikuti mereka padahal mereka tidak tahu sesuatu, wala yahtadun, dan tidak pula mendapat petunjuk. Kalau mereka kekeh, begitu juga. Perhatikan, orang yang kekeh itu bahasa kitanya apa ya? Keras kepala ya, maksain, maunya begitu. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala basarihim ghishawatun wa lahum